Halo semuanya, cerita perjalanan Rayu Melayu kita lanjutkan. Nah, kalau kemarin kita sudah muter-muter di Letung dan sekitarnya, kali ini saya juga masih ada di Pulau Jemaja teman-teman, tepatnya di Kota Letung. Nah, rencana awal siang ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Tarempa di Pulau Siantan teman-teman. Jadi buat kalian yang belum tahu, Kepulauan Anambas ini terbagi menjadi dua pulau besar, yaitu Pulau Jemaja, sekarang kita di Letung ini, dan juga Pulau Siantan yang ada kotanya Tarempa teman-teman. Dan rencana awal saya itu akan eksplor kota Tarempa teman-teman, ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Tapi ternyata jadwal kapalnya itu nggak match atau nggak cocok teman-teman. Dan kondisi transportasi laut di Kepulauan Riau ini memang tidak bisa diharapkan pasti berangkat ya teman-teman, karena kondisinya memang seperti itu. Jadi tergantung dari jumlah penumpang dan juga faktor cuaca. Nah, kayak kemarin kan rencana awal saya dari Tanjung Pinang itu akan menyeberang ke Letung atau ke Tarempa itu dengan kapal cepat, yaitu MV VOC dan juga Seven Star. Tapi ternyata kapalnya nggak jalan tiba-tiba, dan terpaksa saya juga cari alternatif lain dan dapatlah Susi Air itu teman-teman yang menuju ke Letung. Dan penerbangan menuju ke Letung ini sebenarnya ada juga dari Batam, yaitu Wings Air. Tapi walaupun udara juga sama aja teman-teman. Kemarin saya sempat ngecek itu bahkan Wings itu nggak jalan, nggak tahu kenapa. Jadi satu-satunya yang bisa diandalkan adalah kapal Pelni. Karena memang kapal Pelni ini kan besar ya, untuk ombak-ombak yang tidak terlalu besar dia masih bisa menerabas teman-teman. Dan selain kapal Pelni juga ada KM Sabuk Nusantara 36 dan juga KM Bahtera Nusantara 01. Nah, ini rutenya macam-macam. Jadi buat kalian yang mau eksplor Kepulauan Riau, silahkan dikepoin aja jadwalnya teman-teman, jadwal dan juga rutenya. Nah, untuk di Letung sendiri, keberadaan dari pelabuhan ferinya itu ada di Kuala Maras, tempat kemarin kita waktu ke air terjun ya teman-teman. Jadi memang agak jauh dari pusat kota Letungnya. Yang paling dekat dengan kota itu adalah pelabuhan kapal Pelni. Nah, kembali ke cerita awal, tadi rencana saya akan ke Tarempa dulu untuk eksplor Tarempa, melihat beberapa tempat yang ada di Tarempa, tapi ternyata jadwalnya tidak match. Kemungkinan besar saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Tarempa, naik kapal Pelni nanti malam. Jadi nanti malam tuh ada kapal Pelni KM Bukit Raya yang akan melintas dari Tarempa, Letung menuju ke Natuna. Dan inilah perjalanan, kita nggak pernah tahu di depan itu seperti apa, jadi yaudah mari kita nikmati aja suasana yang tersaji di Letung Pulau Jemaja ini. Let's go. Pagi teman-teman. Nah, kalau lagi surut tuh seperti ini, daratannya kelihatan. Dan pagi ini juga masih gerimis teman-teman. Ini saya mau ke pasar. Nah, seneng banget ke pasar pagi-pagi gitu. Karena deket ya, dari penginapan deket, terus sana banyak jajanan gitu. Masih gerimis ini. Habis hujan kayaknya. Dan di sini tuh motor-motor juga ditaruh di luar rumah kayak gini, aman. Karena pulau kecil ya. Kemarin kan jalanannya itu mentok sampai di Pantai Kusik gitu kemarin. Terus kalau yang di air terjun juga jalannya mentok deh sampai di air terjun itu aja. Kita ke pasar lagi jajan. Teman-teman, selamat pagi. Sekarang gua ada di pelabuhan Letung. Ini di dermaganya teman-teman. Tadi udah beli sarapan di pasar, ada gorengan, ada ini nggak tahu mie letung atau mie apa ini, kayak mie sagu gitu ya, kayak kemarin kita makan di Selat Panjang. Sama ada air kedelai. Ini tadi ini 10.000, ini 5.000, 5.000. Ini 20.000. Terus makannya di sini. Tara.
Ini behind the scene bikin video kalau lagi sendiri teman-teman. Ini angin laut kan kenceng di sini ya. Jadi ini pakai tripod kecil. Itu jakraknya apa? Saya tindihin sama jakrak, sama ini diikat plastik. Walaupun agak goyang-goyang dikit tapi aman, nggak bakal jatuh. Ini di sini juga ada resort di tengah laut teman-teman. Namanya Jemaja Natural Sea Resort kalau nggak salah. Ini harganya 500-an ke atas untuk satu kamarnya. Nah, sementara kampung yang tempat saya tinggal itu di ujung sana itu. Jadi ada jalanan kecil, ada jembatannya. Oke. Yuk kita ngopi aja ke tempat Cirina, di tempat Miranti. Oke teman-teman, saya itu aslinya betah banget di Letung karena pemandangannya seperti ini. Terus di sini tuh banyak tempat bengong, kayak Dati di dermaga itu juga asik banget. Kalau kita lihat seperti ini tuh kan kayak seolah-olah itu rumah-rumah yang ada di Letung itu punya atapnya tuh perbukitan itu, terus lantainya tuh laut langsung gitu kan. Aduh, itu indah banget sih teman-teman. Ini ada rumah yang sudah mau roboh teman-teman, hari ini mau dirobohkan. Ini dulunya mes transmigrasi katanya. Tapi sekarang sudah dialihkan ke Pemda Kepulauan Anambas. Sudah meroboh, takut membahayakan yang lain. Rumahnya Bang Gifon sebelahnya nih. Dari ini robohkan, rame. Kirain ada apaan? Penginapan Miranti teman-teman di sini. Ini harganya kalau yang satu bed itu satu bed besar ya, yang biasa dua orang itu 250. Yang 2 bed besar bisa buat 4-5 orang. Itu harganya 500. Kita ngopi ya. Di sini ada kulkas banyak, ternyata dia produksi ini es batu buat nelayan. Itu kulkasnya banyak banget. Mari kita ngopi. Ngopi. Ini tempat ngopi favorit gue di sini. Oke teman-teman, ini saya sudah ada di Warung Miranti, salah satu spot favorit saya buat bengong juga teman-teman. Di sini tuh tempatnya enak banget dan makanannya tuh enak-enak. Jadi kalau kalian mau kulineran di Letung, cobain di Warung Makan Miranti ini. Yang punya warungnya itu namanya Cilina dan dia ini adalah warga Tarempa yang sudah pindah ke sini dari awal-awal Letung tuh masih sepi banget katanya teman-teman. Jadi kemarin tuh saya sempat ngobrol panjang lebar dengan beliau dan orangnya tuh asik sih, ngobrolnya juga ramah banget dan apa ya, enak gitu loh diajak ngobrol itu. Dan buat kalian yang mau makan di sini nggak usah khawatir, Cilina ini adalah Chinese Muslim. Jadi beliau itu mualaf ikut suaminya waktu itu teman-teman. Jadi makanannya sudah pasti halal. Dan buat kalian yang mau nyobain seafood yang fresh banget di sini, aku saranin kalian harus coba ya sotong goreng asam asli, itu enak banget teman-teman. Jadi di sini tuh menu saya tuh tiap malam tuh malam ataupun siang itu menunya selalu pesennya sotong karena apa ya, favorit lah buat teman-teman karena di sini tuh fresh banget, mulai sotong yang di goreng tepung, yang di sambal ijo, yang di goreng asam, tapi favorit saya memang sotong goreng asam. Jadi buat kalian yang mau ke Letung terus mau makan di Warung Makan Miranti ini, cobain deh sotong goreng asam.
Sekarang jam 9, banyak perahu-perahu yang baru pulang melaut teman-teman. Dan ini biasanya bawa ikan-ikan yang fresh gitu. Nah biasanya di sana tuh ada pengepulnya, ada kotak-kotak es itu yang di pengepulnya, terus nanti dijual nggak tahu kemana. Di rumah yang tadi dirobohin teman-teman sudah roboh dan air lautnya sudah pasang. Nanti bentar lagi tenggelam itu. Ini bapak-bapak dikerjain sama BPBD kalau nggak salah, apa itu kepanjangannya. Tadi kaosnya pakai itu semua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bener nggak? Ya udah, kita ke ini dulu ya, ke pantai Padang Melang. Ini cerah alhamdulillah. Kita ngopi-ngopi dulu di sana, minum kelapa. Pakai baju gitu namanya teluk belanga, itu kayak baju Melayu gitu teman-teman, kayak baju Muslim ya kalau di Jawa. Kalau di sini namanya baju teluk belanga, nggak tahu ya, di Pekanbaru namanya teluk belanga, kalau nggak tahu kalau di sini. Sekarang hari apa ya? Hari Selasa, Rebo sekarang teman-teman. Mereka pakai baju gitu aja ya, pakai baju Muslim, baju teluk belanga, baju Melayu nih teman-teman. Pakai peci, pakai ini. Halo teman-teman, selamat siang aku ucapkan dari pantai Padang Melang di Pulau Jemaja teman-teman. Dan ini lokasinya nggak jauh dari Letung, dari kota Letung, paling ya sekitar 20 menitan lah kita sampai ke sini. Dan tipikal pantainya tuh luas banget teman-teman, dari ujung sana sampai ke ujung sana. Dan tadi itu waktu di penginapan itu harinya masih cerah teman-teman, tiba-tiba pas sampai sini mendung kayak gini. Jadi memang cuaca, apalagi di bulan-bulan awal tahun seperti ini ya, itu memang unpredik atau susah diprediksi teman-teman. Jadi ya udah nikmati aja perjalanan kalian. Dan ini kalau lagi surut itu bisa sampai ke tengah situ teman-teman. Jadi luas banget sini. Ada lapangan badminton, volley juga di situ. Dan buat kalian yang ingin nyebrang ke Tarempa, itu bisa naik kapal speedboat kecil-kecil seperti itu. Nah, itu tergantung dari jadwal pesawat yang datang teman-teman biasanya. Nah, sebenarnya itu ada ferry Sindomas namanya, itu berangkat tiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Tapi nggak tahu kenapa, kemarin itu pas saya datang ke sini ferrynya rusak dan hari ini kayaknya belum jalan juga teman-teman. Sekarang hari Rabu. Dan sekarang itu ada jadwal Wings dari Batam ke Letung. Dan kayaknya belum berangkat juga, jadi penumpang-penumpang yang ingin transit ke Tarempa itu naik speedboat kecil gitu. Harga tiketnya speedboat kecil itu 300.000, kalau kapal yang Sindomas itu 200.000 teman-teman. Ya, kita jalan-jalan yuk, keliling lihat-lihat. Itu ada boat yang berangkat tadi.
Itu banyak ini juga beruga-beruga apa sih namanya di sini? Kayak rumah-rumah gitu. Itu nggak tahu warung, nggak tahu tempat istirahat. Di sana kan ada penginapan juga teman-teman di ujung. Itu terasnya bagus banget tuh buat ini. Buat nyantai. Kelihatan nggak? Nah, itu tuh. Di sana juga ada kayak warung kopi buat menikmati senja. Di sini tuh sunrise teman-teman ya. Sunrise karena di lokasinya itu berseberangan dengan Kota Letung. Jadi sunsetnya tuh di sana, sunrise-nya di sana, tuh bukit. Dan ini pasirnya tuh padat banget. Itu kayak pantai-pantai di mana yang luas kayak gini ya? Dan ombaknya juga di mana? Lombok kali ya. Ini kalau di Maluku namanya Meti alias surut. Makanya ada festival Meti K itu adalah festival surut terpanjang. Oh iya, Pantai K teman-teman. Pantai di Kepulauan K itu kayak gini tuh. Kalau surut panjang banget, luas banget tempatnya. Nah, kan luas banget kan? Ayo dong, matahari keluar bentar aja. Aku mau ngambil gambar nih, biar teman-teman bisa lihat cantiknya pantai Padang Melang ini. Ayo matahari, matahari, matahari. Nah, di sana itu dermaga yang biasa pakai kapal-kapal speedboat yang mengantarkan orang dari sini menuju ke Trempa, teman-teman. Oke, teman-teman, ini posisi dari atas pantai Padang Melang seperti ini ya. Ada dermaga, ada jetty yang lumayan panjang dari ujung sana terus ke ujung situ. Ini lagi surut teman-teman. Kalau lagi pasang itu airnya kemarin sampai situ tuh, sampai pantai. Nah, ini dari pantai Padang Melang ini ada jalan naik teman-teman ke sini. Nah, ini kalau kita lurusin itu katanya tembus yang ke arah air terjun kemarin. Air terjun apa ke arah Kusik ya? Air terjun kayaknya teman-teman. Kemarin bagi Fon cerita. Nah, kalau lurus terus sampai itu mas, nanti tembus jalannya. Dan jalannya itu bagus kayak gini ya. Meliuk-liuk gitu, asik. Ya, ini hujan gerimisnya makin banter. Kita ke sana aja, kita ngopi-ngopi. Di sana ada warung kayaknya. Let's go. Jadi ini tuh langsung di pinggir jalan teman-teman. Nah, ini jalannya. Gokil ya. Kita parkir terus main-main di sini.
laundry di sini. Oke teman-teman, di sini laundry nih. Ini segini 20.000. Ini lokasinya ada di depan Tugu Proklamasi nih ya. Nih, Laundry Brian. Ini nomor HP-nya nih kalau kalian butuh. Ini lokasinya ada di depan Tugu ini, Tugu Proklamasi, ada di pasar. Ini pasar sebelah ini teman-teman. Makan siang di depan pos Lanal teman-teman, di warung. Ini kalau pagi ramai banget sih yang pada ngopi di sini. Visinya langsung laut. Ini nggak tahu harganya berapa. Ini pakai ikan sambal sama sayur cibada, nangka. Oke teman-teman, makan tadi di sini pakai ikan sama es teh 20.000. Mantap, murah. Oke teman-teman, kali ini aku sedang menikmati suasana senja terakhirku di Letung karena nanti malam rencananya akan melanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Dan kadang dalam sebuah perjalanan itu kita nggak pernah tahu ya di depan ada apa. Nah tadi kan seharian udah dar-der-dor, hujan, gerimis, badai gitu. Tapi sore-sore begini masih dikasih senja kecil di kaki langit tuh rasanya sebuah anugerah yang luar biasa yang sudah Tuhan kasih untuk saya yang ada di Letung. Dan rencananya nanti malam saya akan naik KM Bukit Raya dari Letung menuju ke Tarempa. Dan menurut informasi kapal itu akan masuk di sini tuh tengah malam teman-teman atau dini hari. Jadi saya akan balik ke penginapan terus beres-beres, packing-packing, jangan sampai ada barang yang ketinggalan. Dan enaknya lagi di penginapan ini tuh nggak ada charge ya teman-teman. Biasa kan kita keluar tuh harus jam 1 siang ya. Jam 1 itu paling terakhir ya. Jam 1 atau jam 12 siang gitu. Nah ini saya sampai jam 12 malam tuh masih nggak ada charge lagi, nggak ada biaya tambahan. Jadi ya syukurlah ini akan menghemat budget yang akan saya keluarkan dalam trip Rayu Melayu kali ini. Jadi yuk kita pulang, kita beres-beres dulu, let's go. Nah oke teman-teman, di Wisma Miranti ini kalian juga bisa pesan makanan ya. Makanan di sini enak-enak banget asli masakannya. Jadi pesannya itu tinggal masuk ke sini. Pesennya di sini, tinggal datang ke sini pesen udah. Ini sama Cilina di situ, yang punya Miranti. Ini makan malam terakhir kita di Letung karena nanti saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Tarempa naik kapal. Kapal itu nanti datang sekitar jam 1, sekarang masih jam 19.21. Kita makan malam dulu di Cilina, tadi udah ngopi. Udah siap buat nanti di kapal, dari refill. Sama biasa ini makannya gini. Nah ini tuh rekomendasi dari Bang Gifon. Di sini cobain cumi goreng asam. Ini dengan sambalnya ini sambal. Aduh lupa tadi pesan sayur ya. Ya udahlah kita hajar aja di teman-teman. Ini enak banget ini cumi goreng asamnya nih teman-teman. Jadi itu pakai asam Jawa terus kasih bumbu, terus ada rasa manisnya juga, gula kayaknya. Jadi manis, asam, gurih. Mantap banget. Terus lagi cuminya juga masih fresh. Alhamdulillah. Ini nasi setengah itu habis sama saya, jadi 2 piring. Lumayan. Untuk nanti di kapal biar nggak kelaparan. Karena kapalnya berangkat itu sampai sini tuh jam 1 dini hari. Bisa jadi berangkat lagi tuh jam berapa. Di Letung ini ATM-nya yang saya temui BSI teman-teman. Jadi kalian bisa pakai ATM bersama, Visa, terus Mastercard, Link, JPN, kayak gitulah. Banyak. Jadi kalian bisa ambil di sini. Kopi yang terkenal di sini tuh kopi kapal tanker teman-teman. Produksi dari Tanjung Pinang. Ini harganya 35. Oke teman-teman, jam 22:53 siap-siap ke pelabuhan. Ini udah selesai di penginapan, tunggu diantarin sama Bang Gifon ke pelabuhan. Bisa sih jalan kaki. Oke teman-teman, jam 23:09 ini sudah sampai di pelabuhan Letung. Tadi udah diantar sama Bang Gifon. Di sini tuh ada ruang tunggu teman-teman, tapi nggak pernah difungsikan kata Bang Gifon. Ini juga masih tertutup. Penumpang-penumpang yang nunggu kapal pelni itu pada di luar seperti ini. Sayang banget ya. Padahal ini kalau diaktifkan dibuka gitu aja udah. Orang pada nunggu dalam sini. Anginnya kenceng banget teman-teman karena di sebuah pulau gitu. Jadi kalau nunggu ke sana itu lebih kenceng lagi anginnya kalau di ujung dermaga.
Saya tulisannya tuh ruang tunggu penumpang, waiting room, cuma nggak pernah aktif katanya. Nah itu masih terkunci. Nah. Masih terkunci, tertutup, nggak ada. Di sana sih ada kursi-kursi ya, tapi nggak kepake kayaknya. Dan kalau nunggu di sana itu kalau hujan, aduh nggak ada tempat berteduh, dan ujung dermaganya tuh jauh, lumayan jauh. Jadi sudah diestimasikan nanti kapal masuk itu jam 1, jadi masih sekitar 2 jam lagi. Kita tunggu aja di sini ya, dengan angin yang lumayan kenceng. Nah ini menuju pelabuhannya teman-teman. Sudah di portal kalau mau ada Pelni masuk, jadi motor nggak boleh masuk ke sana. Tadi pagi kan gue bisa main-main sampai ke sana tuh, ke ujung. Yang di dermaga lama sih masih bisa. Yang ini dermaga lama, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan tuh dermaga baru. Nah ini calon-calon penumpang Pelni itu pada nunggunya di kayak gini, tempat-tempat seperti ini teman-teman. Tuh, terus ini kalau mau ada kapal masuk tuh udah di portal teman-teman, yang dermaga baru. Ini yang dermaga lamanya masih dibuka. Tadi aku udah online check-in ya, tinggal nunjukin aja nanti dengan KTP-nya. Oke teman-teman, sekarang jam 00:35, itu kapalnya sudah mulai masuk ke pelabuhan teman-teman. Ya paling setengah jam lagi bersandar. Dan tadi tuh agak-agak panik soalnya lihat di aplikasi Pelni, tiketku yang sekarang, pesananku yang sekarang tuh nggak ada gitu. Ini yang pada parkir di dermaga lama ya teman-teman itu. Jadi motor nggak bisa masuk ke dermaga baru. Anginnya lumayan kencang, hati-hati. Angin saya tadi. Oke teman-teman, ini sudah lewat dini hari, kapalnya sudah masuk di Pelabuhan Letung. Nah tadi itu sempat agak-agak bingung ya teman-teman, karena tiketku di daftar pesanan di aplikasi itu hilang. Takutnya nanti saya nggak bisa naik atau gimana, nggak tahu lah. Terus untungnya masih ada tiket yang dikirim dari emailnya Pelni. Ketika kita beli tiket itu masih saya bisa tunjukin, nanti saya masih punya bukti lah kalau saya punya tiket gitu. Nggak tahu kenapa tuh, mungkin lagi sistem error atau gimana, atau gara-gara kapalnya telat. Tadi kan jadwal masuk itu jam 18 sore teman-teman, atau jam 6 sore. Terus dia mundur sampai jam 1 dini hari, otomatis sudah ganti tanggal ya. Takutnya ini ganti sistem terus tiketnya udah nggak ada, nggak tahu juga sih. Tapi untungnya masih menyimpan tiket tersebut. Dan ini anginnya kencang banget teman-teman, makanya saya isi ulang suaranya karena suaranya gemberbek, nggak kedengeran sama sekali. Ini kelihatan dari kudungnya Mbak itu aja udah kelihatan ya, anginnya kencang banget di sini. Dan satu hal yang saya suka ketika lagi ada kapal masuk begini tuh, pelabuhannya jadi hidup. Jadi banyak yang jual-jual, banyak transaksi jual beli, banyak makanan-makanan tradisional dari daerah tersebut tuh keluar. Nah itu hal yang menyenangkan. Itu kenapa saya tuh selalu suka naik kapal yang pindah-pindah kayak gini teman-teman, atau hampirannya tuh banyak. Itu satu hal yang saya suka ya, seperti ini jajan di pelabuhannya. Dan ini penumpangnya juga lumayan banyak dari sini yang akan menuju ke Tarempa, karena beberapa hari ini kalau nggak salah kapal yang kecil itu nggak jalan, atau si KM Cinta Sindomas itu nggak jalan teman-teman. Jadi mereka harapannya ya cuma kapal ini. Dan memang ketika lagi musim angin seperti ini, harapan satu-satunya ya cuma kapal Pelni untuk berpindah dari Letung menuju ke Tarempa, atau dari Letung menuju ke Tanjung Pinang teman-teman. Ya udah, mari kita tungguin KM Bukit Raya merapat dengan sempurna di Pelabuhan Letung. Jadi mari kita let's go.
Ya teman-teman, jam 00.45 kapal Quick Raya merapat di Pelabuhan Letung. Ini ramai yang berangkat, yang jualan juga ramai. Seneng kalau lagi mau ada kapal kayak gini. Jadi pelabuhannya tuh hidup. Dari pagi kan saya sendirian di sini nih, habis semua. Kayak orang kurang-kurang juga di depan sana tuh. Jadi ya asik menikmati suasana pagi yang tenang di sini. Selamat datang di Letung, KM Bukit Raya. Oke teman-teman, akhirnya jam 01.04 KM Bukit Raya merapat di Pelabuhan Letung. Langsung terang benderang sini teman-teman, pelabuhan. Banyak yang lagi nunggu kapal juga. Oke teman-teman, selamat malam aku ucapkan dari Pelabuhan Letung. Dan kali ini aku mau ngetrip dari Pelabuhan Letung menuju ke Tarempa teman-teman. Masih sama-sama di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dan ini tepat pukul 01.09 KM Bukit Raya merapat di Pelabuhan Letung teman-teman. Yuk kita naik ke atas, terus kita lanjut menuju ke Tarempa. Let's go. Ini tangganya siap diturunkan karena sudah merapat dengan sempurna. Kita naik lewat tangga kayaknya teman-teman. Karena tangga yang Garbaratarnya nggak ada kan. Tangga yang biasa didorong-dorong itu kita naik lewat tangga kapal. Turun dulu, baru nanti setelah selesai baru penumpang akan naik menuju ke kapal. Dan kapal Bukit Raya ini berangkat dari Jakarta sekitar tanggal 9 kemarin teman-teman. Jadi dia ke Pelabuhan Belinyu dulu di Pulau Bangka, terus lanjut ke Pelabuhan Kijang yang ada di Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang langsung ke sini. Rutenya nanti itu dari sini menuju ke Tarempa, masih dalam Kabupaten Kepulauan Anambas, terus nanti lanjut ke Selat Lampa di Natuna, terus ke Midai dan Serasan. Harusnya sih sampai ke Pontianak terus ke Surabaya teman-teman. Cuma untuk Pontianak dan Surabaya untuk trip kali ini atau pelayaran kali ini tuh omisi alias ditiadakan teman-teman. Jadi dari Serasan kalau nggak salah langsung balik ke Midai, Midai ke Selat Lampa Natuna, Natuna ke Tarempa, Tarempa Letung, Letung Kijang, Kijang ke Belinyu, Belinyu langsung balik ke Tanjung Priok lagi. Karena dia akan mengantarkan penumpang untuk mudik teman-teman tahun ini. Jadi untuk Pontianak dan Surabaya ditiadakan. Kalau turun lewat tangga gini yang udah sepuh-sepuh harus hati-hati. Ini dibantu sama bapak petugas bandarnya teman-teman. Ada ibu-ibu atau nenek-nenek turun dibantu sama bapak bandar. Nah inilah Indonesia, negara kepulauan. Ini bapak-bapak di subnya dari tadi cekatan bantuin penumpang-penumpang yang keberatan untuk turun.
Oke teman-teman, ini proses turun penumpang didahulukan sebelum nanti penumpang yang naik diizinkan untuk naik ke atas kapal. Dan salah satu hal yang saya rindui dari setiap perjalanan itu adalah fragmen-fragmen kecil seperti ini. Ini tuh kan ada ibu yang kerepotan bawa anak terus bawa barang bawaan. Itu petugasnya saat nyusulin ke atas tangga terus dibantuin. Dan dari sini saya juga belajar bahwa Indonesia tuh gak kekurangan orang baik kok teman-teman. Oke, ini ada penumpang yang bawaannya banyak, itu dibantuin sama bapak petugasnya. Keren-keren. Belum selesai padahal akhirnya macet kan di jalan. Yang pada mau naik Kasabaran ini. Itu masih banyak yang mau turun dari atas. Kasihan tuh. Ternyata emang modelnya gini teman-teman, ya udahlah kita yang ikut ya. Kirain diselesain dulu yang turun baru yang naik lanjut gitu. Ternyata selang-seling. Kasihan yang turun kalau bawa barang gini. Agak ngeri sih tangganya teman-teman kalau yang belum terbiasa. Ya, ada yang bawa anak kecil digendongin sama bapak petugasnya. Ih, banyak yang turun di sini ternyata. Serem tangganya asli. Cetak tiketnya di sini teman-teman. Oke teman-teman, tadi sedikit ada drama, nanti aku cerita ya. Aku mau cari petku dulu di sini. Selamat malam, mekanik siap buka belakang, mekanik siap buka belakang, kapal siap berangkat, kapal siap berangkat. Oke teman-teman, tepat 0149 kapal berangkat dari Pelabuhan Letung. Dan pelabuhannya langsung sepi, yang jualan langsung pada pulang. Oh ya, nah aku tadi cerita ya sedikit drama. Jadi oke teman-teman, aku cerita sedikit ya tentang drama yang tadi terjadi ketika saya naik ke atas kapal. Jadi tadi itu kan saya sudah online check-in karena di aplikasi PLN itu sekarang sudah bisa online check-in teman-teman. Jadi nanti akan muncul boarding pass online di aplikasinya. Jadi ketika pemeriksaan tiket itu nanti tinggal tunjukin aja boarding pass yang ada di HP. Nah, online check-in ini kan tiket boarding pass-nya itu nggak bisa kita screenshot, dan proses dari check-in online itu nggak bisa di screen record teman-teman. Nggak tahu juga ini untuk menghindari penyalahgunaan mungkin dari PLN-nya. Tapi karena mungkin sekarang sistemnya tuh masih trial ya, nggak tahu juga masih uji coba atau lagi down, karena tadi tuh sempat dan tiket-tiket pesanan saya itu hilang dari daftar aplikasi teman-teman. Dan waktu mau cetak boarding pass itu kalau kita sudah check-in online itu nggak bisa dicetak lagi boarding pass-nya. Untungnya saya itu punya tiket yang dari email itu teman-teman. Tadi saya sempat nanya juga ke petugas, katanya kalau check-in online kayak gitu boarding pass-nya difoto aja mas pakai HP yang lain. Cuma kan nggak semua orang bawa HP 2 ya teman-teman. Dan nggak tahu kenapa nih, mungkin sistemnya lagi error aja ya. Semoga saja kedepannya tidak seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ada pengumuman akan ada pemeriksaan tiket. Yuk kita balik ke bed kita. Kayak kita sudah berangkat juga. Udah gelap.